Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita masih membahas tema biar Allah yang atur. Tugas kita bertempur dan bersyukur. Tepuk tangan sekali lagi. Kita sedang menghadapi pertempuran yang akan pernah habis sampai nanti kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjutkan lagi. Bersyukurnya seperti apa? Coba Ustadz Syam izin Ustadz. Siap. Dari tadi kita ngomongin bersyukur gitu. Sebenarnya cara bersyukur yang sering orang lupa atau susah ngelakuinnya. Cara bersyukur seperti apa Ustadz Syam? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Habib Muhammad Mas Soni dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Saba ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawab وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Penutup ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hambaku yang syakur. Maka ada ulama ahli bahasa menyampaikan, ahli tafsir menyampaikan bahwa ternyata orang bersyukur itu ada syakir, ada syakur. Kalau syakir itu orang yang pandai melihat nikmatnya Allah sehingga dia syukuri nikmatnya Allah. Dikasih sehat, dikasih rizki berupa materi, dikasih kenyamanan. Itu dia syukuri semuanya, alhamdulillah. Tapi yang lebih tinggi levelnya itu adalah syakur. Siapa syakur itu? Syakur itu adalah orang yang melihat semua yang datang dari Allah itu nikmat. Dikasih sakit pun itu nikmat. Subhanallah. Dikasih bangkrut pun itu nikmat dari Allah. Sehingga Nabi SAW sampaikan itu ajabal li amril mu'min. Sungguh menakjubkan seorang yang beriman itu. Kalau dikasih yang dia senangi dia bersyukur. Kalau dikasih yang dia tidak senangi dia bersabar. Sabar juga bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara bersyukur yang sering dilupakan tuh apa sih? Cara bersyukur yang sering dilupakan tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari adalah menggunakan segala fasilitas yang dikasih sama Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, ada orang masuk rumah baru, judulnya tasyakuran rumah baru. Acara dari jam 11 siang sampai jam 3 sore. Sibuk melayani tamu, tidak sholat duhur, tidak tasyakur namanya. Tidak bersyukur. Acara tasyakuran mobil baru, mobilnya tidak pernah dipakai pergi pengajian. Syukuri tas baru. Tas barunya dipakai kondangan doang, kagak dipakai pengajian. Kalau pergi pengajian pakai tas yang murah-murah. Kenapa? Mau masukin besek. Ya. Mau masukin kue di dalamnya. Yang mahal-mahal dipakai kondangan. Pakai yang bagus-bagus pergi pengajian. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Punya anak, subhanallah. Punya anak bersyukur gak punya anak, Bu? Maka didiklah dia menjadi orang yang dekat sama Allah. Ajarkan dia sholat, perintahkan dia sholat, ajarkan Al-Quran. Ini bentuk syukurnya orang yang dikasih nikmat anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat rizki berupa materi, di antara bentuk syukurnya mempergunakan rizki tersebut sebagai modalnya di akhirat. Bukan hanya investasi dunia, tapi juga menjadi investasi akhirat. Bagaimana caranya? Bisa menjadi sedekatin jariyah berupa tanah wakaf misalnya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, dia jadikan ilmunya manfaat. Diajarkan kepada orang, di-share kepada orang. Tapi sebelum dia share, dia amalkan sendiri. Itu salah satu cara bersyukur menggunakan fasilitas Allah tadi itu ya. Itulah bersyukur yang sesungguhnya, menggunakan segala fasilitas ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah, terima kasih Ustaz ya. Sama-sama, Boleh Mas tepuk Soni. tangannya dong.
Mungkin bukan kita yang nggak merasakan nikmat ya, tapi kita yang nggak merasakan bersyukur ternyata ya. Nauzubillahi min zalik. Jamaah! Lanjut lagi nggak? Lanjut, ibunya ada udah kesini. Ternyata cuma sekali jamaahnya. Nggak 2 kali dia udah nungguin. Jamaah, nggak jadi gitu. Gak apa-apa nanti saya kasih 2. Habib, izin Habib. Siap. Ada yang bertempur Bib, mengalami pertempuran untuk mempertahankan rumah tangganya supaya nggak hancur Bib. Masya Allah. Dia mempertahankan itu, bertempur supaya tetap bertahan. Rumah tangganya baik-baik saja tapi ternyata hancur. Rumah tangga, emang tangganya rusak? Enggak bukan, rumahnya doang. Keluarganya Bib. Baik. Itu kenapa Allah ngasih itu? Dan bagaimana cara kita ikhlas? Kan sedih ya Bib. Udah berjuang, rumah tangganya hancur, dikasih sama Allah seolah-olah nih hancur aja atau gimana? Masya Apa ada Allah. maksud dibalik semua itu Habib? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala ini banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya ada nikmat istri, ada nikmat suami. Artinya nikmat rumah tangga yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang nikah itu ada khutbah nikahnya fa innallaha subhanahu wa ta'ala ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harrama sifah wa au'adal adzabal alimah alih. Kalau kita lihat daripada khutbah nikah itu Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan pernikahan. Menghalalkan dan mensunnahkan, mensyariatkan suatu pernikahan. Berarti orang yang nikah bukan mainan. Bu, masih sadar? Sadar dong. Jadi nikah itu bukan suatu permainan, bukan hanya melampiaskan syahwat, selesai udah. Laki-laki tidak bertanggung jawab sama istri, kenapa? Sudah selesai urusan syahwatnya. Kemudian perempuan juga kurang menghormati suaminya, sudah selesai syahwatnya bisa. Bukan seperti itu. Akbar min dalik wa a'zam min dalik. Artinya pernikahan itu lebih besar, bukan hanya sekedar syahwat saja. Pernikahan itu kalau memang tidak mau hancur pernikahan, berarti sebelum masuk dalam sebuah pernikahan, sebuah atau suatu? Sebuah atau suatu? Sesuatu. Iyalah, gitulah maksudnya. Artinya kalau sudah masuk ke suatu pernikahan, itu sudah punya niat dengan niat yang bagus. Oh saya nikah ini niatnya apa? Oh niatnya ibadah, bukan niatnya untuk hancur. Kalau niatnya untuk hancur maka akan hancur. Misal contoh nggak ada ke depannya. Laki-laki tidak mau berusaha. Laki-laki cuma mau di rumah saja, di rumah saja, di rumah saja. Tidak mencari nafkah buat istrinya. Bahkan suami mencari nafkah buat istrinya suatu kewajiban. Seorang suami yang mentelantarkan istrinya tanpa mencari nafkah hukumnya dosa. Haram hukumnya. Begitupun istri. Istri juga sudah suami mencari nafkah. Bagaimana apa yang dilakukan istri ketika suami pulang? Bikin dia senang, bikin dia senyum, bikin dia baik, bikin dia indah. Maka rumah tangga itu tidak akan pernah hancur. Kalau rumah tangga cuma lihat sinetron ini. Rumah tangga ini lihat mencontoh sinetron ini. Mencontoh standar daripada rumah tangga orang lain. Maka rumah tangga kita akan hancur. Jadi caranya seperti apa? Sudah rumah tangga kita itu kita perbagusi. Orang ada yang namanya sholat itu ada yang namanya tajdid. Tajdid itu wudu. Wudu itu bisa tajdid, memperbaharui wudu. Rumah tangga kalau tidak mau hancur, perbaharui rumah tangga kita dengan apa? Dengan cinta, dengan sayang, dengan romantisnya diperbaharui. Jadi nggak masalah, jangan cuma sayang yang ketika lihat istri orang sayang. Sayang Iya, apa? sayang sama istri kita. Iya. Jadi kalaupun istilahnya sampai itu rumah tangga bubar, sampai rumah tangga hancur, seperti guru kita Ustadz Maulana bilang kalau perceraian itu dipersulit, kan betul Belum kan? selesai Ustadz ngomongnya Ustadz. Ya kan? Ustadz Karena Habib ngomong rumah tangga hancur. Bukan, Seperti seperti Ustaz Ustadz Maulana. Maulana mengatakan perceraian itu kan harus dipersulit. Ya. Betul Iya, kan? iya. Begitu juga sudah kita persulit, sudah dipersulit, terjadi juga itu hancur sudah. Berarti jodohnya memang sampai situ. Mana Allah mulutnya berkenannya Habib sampai saja situ yang ya. ngomong. Kan doanya diijabah. Ya Allah, Kan lebih aku panik ya deg-degan ya. Habib terima kasih untuk penjelasannya. Baik. Tepuk tangan dong untuk Habib Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Berarti saya simpulkan ya, untuk mencapai rumah tangga yang baik-baik saja tidak hancur, perlu adanya usaha, doa, harapan, pengorbanan, dan 2 orang yang selalu ingin bersama. Amin ya robbal alamin. Bijak gak tuh? Jangan ada di studio, aku kasih kesempatan buat curhat lagi ya. Mau ya? Yuk kita masuk lagi ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat.
Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Ibu, boleh deh. Sudah berdiri nggak apa-apa. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Silakan ke depan ikut saya. Oh, makasih sudah dikasih jalan. Sini Ibu. Coba lihat ke depan. Kasih salam masyarakat Indonesia. Terus nama Ibu siapa? Sebutin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surtina dari Majelis Taklim Nurul Sifa Indramayu Sindang. Saya sendiri dari Desa Penganjang. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Surtina. Izin Ustadz Maulana, izin Ustadz Syam, boleh dibantu untuk menjawab curhatan dari Ibu Surtina. Iya. Deketin lagi. Lebih dekat mic-nya, oke. Sini. Ya segitu. Ini Pak Ustadz, saya tuh mau curhat ya. Belakangan ini saya tuh sering marah-marah. Sering meledak-meledak kalau marah, kalau sama suami tuh. Ya, ya mungkin karena banyak masalah di waktu dulu tuh ya. Suaminya tuh enggak menghargai saya gitu. Enggak menghargai saya sama sekali. Saya tuh dianggapnya tuh suruh ngurus anak di rumah, nggak bisa kerja, mungkin karena gitu. Jadi gimana ya? Jadi Ibu masih marah-marah terus karena Ibu, suami Ibu tuh masih nyuruh Ibu ngurus anak, Ya enggak, suruh kerja bukan gitu. begitu, bukan Terus begitu. gimana maksudnya? Enggak menghargai saya, Pak Ustadz. Suami saya tuh nggak menghargai saya. Gak menghargainya gimana Ibu? Ya seumpamanya nih ya, kalau beli sesuatu, jual sesuatu atau gimana tuh saya tuh nggak pernah dikasih tahu. Nggak pernah dikasih tahu. Karena kalau dikasih tahu ibu marah-marah. Enggak. Oh berarti suami Ibu tuh suka beli sesuatu tanpa sepengetahuan Ibu. Contohnya iya. beli apa yang paling besar yang bikin Ibu marah? Ya gini, beli rumah ya. Beli rumah gak ngasih tahu Ibu? Nggak ngasih tahu ibu dan nggak boleh ada nama saya gitu. Oh jadi suaminya beli rumah Iya. tapi gak ada nama Ibu Iya, di pembelian rumah itu. iya. Namanya nama suami Ibu aja? Iya gitu. Saya tuh Oh, marah. sampai segitunya? Ke situ ya marah. Gimana tuh Ustadz Oke, Maulana oke tuh? ya. Saya dulu ya Bu. Iya, iya. Kepada semua istri, jangan fokus pada kekurangan pasangan, tapi cari kelebihannya. Seandainya di baju saya ada titiknya, ada nodanya satu, kira-kira yang dilihat nodanya atau bajunya, kainnya. Orang pasti lihat nodanya, Ya. padahal yang lainnya masih bagus. Lihat gigi saya, ada yang ngompong satu, itu yang ngompong dilihat. Padahal masih banyak yang utuh. Enggak, saya gak perhatiin itu kok. terus. Nah, kepada wanita bersyukurlah punya suami. Karena begitu banyak wanita belum punya suami. Senyum lagi, bener kan? Coba, bener kan? Nah, tuh senyum kan? Bener. Nah, coba lihat. Ibu alhamdulillah. Ibu yang marah-marah di rumah. Di betapa banyak istri-istri dimarahin sama suaminya. Betul tidak? Tuh. Bahkan ada istri yang dipukul. Ibu kebalikan. Ibu yang marahin, ibu yang pukul kan? Ini dulu. Ya, Kita fokus. dipancing dulu. Fokus dulu, bersyukur dulu. Mohon maaf tanpa menggurui. Betapa banyak suami yang ngutang sama istri. Suami ibu ngutang sama ibu? Enggak. Betapa banyak suami ngutang sama istrinya. Tapi dia tidak ada utangnya sama ibu. Ya Bu? Ya. Fokus pada kebaikan suami. Tapi suaminya katanya fokus kebaikan suami, tapi suaminya beli rumahnya Coba nggak pakai mic Bu, bilang-bilang. tapi gitu apa Bu? Gimana? Coba gimana? Keluar gede-gede lagi suaranya yang terusannya. gede. Ya pengennya saya tuh ya kalau seandainya utang sama orang, sama temen, sama yang lain gitu, bilang sama saya. Nggak pernah bilang apa-apa, kayaknya tuh saya tuh nggak pernah dihargai gitu. Oh. Jadi apa-apa tuh Gitu. suaminya nggak pernah ngomong sama nggak pernah istrinya, ngomong Ustaz. apa-apa. Baik, Ibu nafkahnya tuh terpenuhi nggak? Pengen dihargai aja saya. Coba tuh. ditanya sama Bu, saudara. nafkahnya terpenuhi nggak? Terpenuhi enggak? Rumah ada? Rumah alhamdulillah Ada. udah Pakaian punya. dibeliin? Pakaian ada?
Ya ada sih. Ada. Dibeliin. Makanan ada setiap hari. Tapi sekarang mah lagi nggak kerja. Lagi nggak kerja, tapi Dari ada anak-anakan nafkahnya. aja, dari Nafkahnya anak-anak. ada. Nafkahnya lebih dari suami apa dari ibu sebenarnya? Dari anak-anak. Oke, Nafkah dari anak-anak, siap. Ustadz. Baiklah. Sejak kapan Ibu marah-marah? Akhir-akhir ini atau dari awal menikah? Iya, dari akhir-akhir ini aja. Baru Ibu suka marah-marah? Iya. Saya tebak sejak Ibu main sosmed. Hah? Oh gitu? Banyak perempuan menjadi kufur gara-gara main sosmed. Karena sudah lihat dia ceramah-ceramah dari Google. Sudah lihat dia pendapat-pendapat perempuan tidak jelas. Dan sebagai istri kita jangan mau nggak dihargai. Masa suami beli rumah nggak bilang kita tuh harus tahu semuanya. Padahal tidak ada dalilnya, itu tidak ada dalilnya. Itu dalil sosmed. Kamu jangan mau menjadi seorang perempuan yang hanya ngurusin anak. Kamu harus punya me time. Itu dari Yang sosmed. bagus itu ada 3 wanita masuk neraka. Nah, itu 1, wanita yang tidak menutup aurat. 2, yang tidak menjaga mulutnya Iya. menyakiti hati suami. Iya. 3, yang tidak ada rasa syukurnya. Tapi kan suaminya beli rumahnya diam-diam gimana tuh? Kalau uang dia nggak apa-apa. Nggak usah bilang istri. Nggak usah. Yang penting kan dia sudah dikasih rumah. Penting kan dia sudah dikasih makan, udah dikasih pakaian. Tapi rumahnya buat ibu atau buat siapa? Ya buat ibu sih. Buat Oh, ibu. buat ibu. Kirain buat orang. Saya ambil salah sangka tadi. Ternyata buat ibu. Udah gak usah begitu. Nah. Masalahnya bukan selera dia, bukan itu yang aku mau beli, yang itu. Yang itu. Tadi kita ngomongin apa sih? Untung kita nggak belain ibunya. Iya. Ya udah. Ibu, ya udah Bu, ngomong aja ke suami Bu. Tolong hargai saya lain kali ngomong. Makasih banyak suamiku. Coba ngomong makasih dong. banyak. Cepat Bu. Ya udah, semoga ibu hubungannya baik-baik aja dengan suami, rumah tangganya sakinah, Amin. mawaddah warahmah, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu, sudah curhat, tepuk tangannya dong. Terima kasih mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa ya Bu, semangat ya. Semuanya semangat para Dia wanita senggol hebat. lagi. Dia Masya lewat, Allah. dia senggol lagi saya. Masih kesel sama Ustadz kayaknya. Masih kesel Ustadz ini. Ibu curhat ya? Mau curhat ya? Oke, Ibu ikut saya. Tepuk tangannya dong sekali lagi, Masya Allah, tabarakallah. Dia jalan. Habib izin Habib. Dia jalan tadi. Kesel sama Ustadz katanya, disenggol. Silakan Ibu, kasih salam. Namanya siapa? Sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Haryani dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Ciberem, Tasikmalaya. Tepuk tangannya dong. Ibu mau curhat apa? Silakan. Mau curhat begini, ada permasalahan ya kalau yang namanya rumah tangga, perceraian pastilah ada gono gini itu ya Ustaz. Oh, harta gono gini. Ya. Nah udah itu kan kita mau apa namanya kalau di Oke, Ibu ada masalah gono gini Bib, katanya Bib. Ya, Perlu silakan. gak sih sebenarnya Harta gono gono gini gini, itu dalam Islam gitu loh Bib? dihibah, maksudnya dihibahkan, kan masih ada. Hibah. Dihibah. Terus kan Baik, Masya Allah apa yang disampaikan oleh Ibu mudah-mudahan suami bisa bertanggung jawab. Apa misalnya udah perceraian ada tetap tanggung jawab suami terhadap yang penting terhadap anak-anaknya. Jadi suami wajib tetap menafkahi anak-anaknya apabila sudah terjadi perceraian. Mungkin bisa ditambahkan Ustaz Syam. Dan pentingnya hitam di atas putih. Sebagaimana yang disampaikan guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Tidak ada harta tanpa tuan. Tidak ada harta tanpa pemilik. Jadi sebenarnya harta gono-guni itu sebenarnya untuk kepemilikan saja. Sebenarnya ini rumah siapa yang beli? Ini uang dari mana? Kan kadang-kala wanita itu sudah punya harta. Sudah punya harta sebelum menikah. Iya. Betul tidak? Betul. Jadi sebaiknya kita harus perbaiki Baik. surat-suratnya aja. Terima ya. kasih ya Ibu, semoga terjawab. Terima Ya, kasih terima jamaah kasih. menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah